Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina wa nabiyyina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini yang cerah, saya akan membahas tentang tawassul. Yang mana tawassul ini sering dikatakan oleh golongan sebelah bahwasanya kita itu nggak usah tawassul. Kita itu cukup ya berdoa saja. Yang mengirimkan semua apa yang kita minta itu adalah Allah, bukan para wali atau orang-orang yang ada di dalam kuburan itu. Jadi nggak usah kita bertawassul, langsunglah kita langsung berdoa kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itu tidak tidur, tidak tuli dan yang lainnya. Intinya yang mengabulkan semua permintaan kita itu adalah Allah. Jadi nggak usah kita bertawassul. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya tawassul itu haram, syirik, karena kita seakan-akan minta kepada orang yang ada di kuburan itu. Padahal sejatinya tidak. Sejatinya kita yang minta hanya kepada Allah Ta'ala, tapi kita bertawassul. Maka dari itu kita akan membahas tawassul. Tawassul secara lintas madhab, dari beberapa madhab. Menurut Imam Maliki, menurut Imam Ahmad, menurut Imam Syafi'i, Hambali dan Hanafi dan yang lainnya. Kemudian langsung kita bahas pengertian dari tawassul. Apa pengertian dari tawassul? Tawassul itu adalah menurut Syekh Jamil Afandi Sudik Az-Zahawi menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan istighosah dan tawassul dengan para nabi dan orang-orang soleh ialah menjadikan mereka sebagai sebab dan perantara dalam memohon kepada Allah untuk mencapai tujuan. Maka hakikatnya Allah adalah pelaku yang sebenarnya atau yang mengkabulkan semua doa. Kemudian sebagai contoh, pisau tidak mempunyai kemampuan untuk memotong dari dirinya sendiri, karena memotong yang sebenarnya adalah Allah SWT. Pisau hanya sebagai penyebab yang alami berpotensi untuk memotong. Allah Ta'ala menciptakan memotong melalui pisau tersebut. Jadi tawassul tersebut sama halnya dengan pisau. Di dalam kitab Al-Fajr As-Shodiq halaman 53 sampai 54. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya tawassul itu sama halnya dengan pisau. Pisau itu memotong hakikatnya bukan pisau, tapi yang memotong itu adalah Allah, tapi pelantaranya melewati pisau. Seandainya tidak ada pisau maka tidak akan terpotong. Seperti itu. Pisau itu cuma hanya perantara untuk memotong sesuatu. Yang memotong itu hanyalah Allah Ta'ala. Di dalam kitab Al-Fajr As-Shodiq halaman 53 dan 54. Itu adalah tawassul menurut ulama. Kemudian pendapat ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan tawassul dengan Nabi Muhammad SAW setelah kewafatan beliau. Misalnya dengan mengatakan Allahumma inni as'aluka binabika, Allahumma inni as'aluka bijahi nabika, Allahumma inni as'aluka bihaqqi nabika. Mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, ulama mutaakhirin dari Hanafi dan pendapat yang rekomendasikan dalam madhab Hambali itu mengatakan bahwasanya boleh bertawassul. Yang kedua, Imam Abu Hanifah menurut riwayat Abu Yusuf itu tidak memperbolehkan. Yang ketiga, Ibnu Taimiyah tidak memperbolehkan. Ya tidak heranlah kalau seandainya Imam Ibnu Taimiyah tidak memperbolehkan. Karena apa? Karena Imam Ibnu Taimiyah itu adalah bawaan dari Imam Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu adalah pendiri dari Wahabi. Kemudian menurut madhab Maliki, tawassul menurut Imam madhab Maliki, Imam Malik memerintahkan Abu Ja'far Al-Mansur Al-Abbasi untuk menghadap makam Nabi saat berdoa dan meminta syafaat pada beliau. Di dalam kitab Syarah Al-Mawahib, Syarah Mawahib juz 8 halaman 304 sampai 305. Kemudian juga di dalam kitab Al-Madakhal juz 1 halaman 248. Masih banyak kitab-kitab yang lain sebagaimana waqat wi anna malikan lama sa'alu Abu Ja'far Al-Mansur Al-Abbasi tani khulafa Bani Abbas. Ini juga khulafa kedua ya. Ya Abu Abdillah astagbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'u amma astagbil al-qiblat wa da'u faqala lu malik wa lam tasir wajhika anhu. Janganlah kamu palingkan wajah kamu dari makam Nabi tersebut. Wasilatukah wa wasilatu Abi Adam. Dan Nabi itu adalah salah satu dari wasilah kamu dan juga wasilah bapak kamu, yaitu adalah Nabi Adam. Itu.
bi isnadin naba sabihi wa kharajah al-qadiyat fi syifa'in min tariqi an syuyukhin iddati min tiqa'i masyayikhihi, di dalam kitab Syarah Al-Mawahib dan juga Al-Madakhal. Kemudian menurut madhab Syafi'i, di dalam kitab, menurut madhab Syafi'i salah satunya adalah Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu'nya juz 8 halaman 274, fi bayani adabi ziyaratil qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qaulihi tsumma yarji'u zairu ila ma fi qibli wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayatawassalu bihi wa yastashfi'u bihi ila rabbih. Pada pembahasan mengenai etika berziarah ke makam Nabi, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasanya seorang penziarah sebaiknya berdiri menghadap arah wajah makam Rasulullah SAW, kemudian bertawassul pada beliau dan memohon syafaat dengan beliau kepada SAW. Itu dalam kitab Majmu'nya. Kemudian menurut Syekh Abu Bakar Syarif Al-Dimyati di dalam kitabnya I'anat Talibin, syarah dari kitab Fathul Mu'in juz 2 halaman 315, wa qad ji'tuka mustaghfiran min dambi mustafi'an bika ila rabbi. Dalam yang disebutkan bahwasanya tuntunan doa yang sebaiknya dibaca dalam posisi ini, maksudnya yaitu ketika kita berdoa dan minta syafaat itu harus menghadap kepada Nabi, yakni bertawassul. Di atas sudah dijelaskan di dalam kitab Majmu' madhab Imam Syafi'i. Sekarang di dalam kitab I'anah juga dijelaskan, haka al-Mawardi wal Qadi Abu Thayyib usair ashabina anil utbi mustahsinin lahu assalamu alaikum. Qala kuntu jalisan indal qabri Rasulullah SAW. Saya itu pernah duduk di pinggir kubur Rasulullah SAW. Faja'amu A'rabi, kemudian datanglah seorang A'rabi kepadaku. Faqala assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, kata orang Badui tersebut. Sami'atullah ta'ala, kemudian saya itu mendengar Allah itu berfirman, yaqulu walam annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfaru lahum rasulah liwajadullaha tawaban rahima. Wa qad jitu mustaghfiran min dhanbi mustafi'an bika ila rabbi thumma ansha yaqul ya khayra ma dafunat bil qa'i awda'u a'dumuhu wa taba min fihin al qa'u wal akamu nafsi wal fida'u li qabri anta sakinuhu fihi al afafu wa fihi judu wal karamu. Ini adalah salah satu syair yang dibaca oleh Imam siapa itu? Yang di atas Imam Al-Wardiyah. Ini salah satu di dalam doanya orang Badui ketika ada di kuburannya Nabi. Kemudian madhab Hambali menyatakan bahwasanya di dalam kitab Al-Muni di Ibnu Qudamah, salah satu karangan Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya salah satu dari madhab Imam Hambali dalam kitabnya Al-Muni juz 2 halaman 213, yustahabu liman dakhala al-masjid ayuqaddima rijlahu al-yumna ila anqal. Disunahkan bagi seseorang ketika masuk masjid itu untuk mendahulukan masuk kaki kanan ila anqal, summa ta'ti al-qabra fataqulu. Kemudian kalau seandainya sudah sampai di kuburan, maka dia itu mengucapkan waqad ataitukum mustaghfiran min dunubi mustashfi'an bika ila rabbi. Juga sama dari madhab-madhab yang sebelumnya, madhab seperti madhabnya Imam Syafi'i ya, untuk ya memintakan maaf, bertawassul intinya, memintakan maaf kepada Allah dan juga memintakan syafaat kepada Allah. Kemudian madhab Hanafi yang mutakhirin, thumma yaqulu fi mawqi'i salam alayka ya Rasulullah yas'alullah ta'ala hajatuhum tawassilan ila muhabaratin nabi. Di dalam kitab Al-Kufal Ibnul Muham, di dalam kitab Fathul Qadir juz 2 halaman 337, bahwasanya dia itu para ulama mutakhirin dari madhab Hanafi, misalnya Al-Kamal bil Hummal Al-Tantawi dan lainnya, memperbolehkan tawassul dengan Nabi Muhammad SAW agar hajatnya dikabulkan oleh Allah. Itu sudah dijelaskan tadi, wa yas'alullaha ta'ala hajatahu mutawassilan ilallahi, mutawassilan sebagai tawassul. Kemudian dalam kitab Al-Ikhtiyar dijelaskan juz 1 halaman 174 sampai 175, fima yaqulu inda rajawati Nabi sallallahu alaihi wasallam ji'naka min biladi syasi'atin
wal istisfa'u bika ila rabbina thumma yaqulu mustasfi'in binamika ilaika. Kemudian dijelaskan di dalam kitab Muraqil Falah bihasyiah Tahtawi halaman 407, juga di dalam kitab yang sama Hasyiatu Tahtawi ala Daril Mukhtar juz 1 halaman 562, juga di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah juz 1 halaman 266 dijelaskan Allahumma faqad ji'naka sami'ina qawla qawa'in amraka mustasfi'ina binamika ilaika. Intinya sama di dalam kitab madhabnya Imam Hanafi yang mutakhirin, ulama mutakhirin. Kemudian dalil-dalil pendapat jumhur, mayoritas ulama mengatakan dalam kitab ini menjelaskan tentang Al-Quran ya, Al-Quran Al-Ma'idah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan juga carilah kamu pelantara, wajahidu dan bersungguh-sungguhlah di jalan Allah la'alakum tuflihun, agar supaya kamu itu menjadi orang yang beruntung. Pendapat ulama pertama, orang soleh itu masih hidup. Di dalam tentang surat Al-Imran ayat 169, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahwasanya bahkan orang yang soleh itu masih hidup. Orang yang soleh itu masih hidup. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 154 dikatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. Orang soleh itu masih hidup. Orang soleh itu masih hidup. Al-Quran menegaskan bahwa orang yang soleh atau para syuhada itu tetap hidup di sisi Tuhan walaupun jasadnya mereka telah dikuburkan dalam tanah. Kemudian di dalam hadis dijelaskan, riwayatkan dari Bukhari 954, an Anas bin Malik anna Umar bin al-Khattab kana idza qahabtu istasqa bil Abbas. Nah, ketika Umar itu merasakan waktu itu masa peceklik itu apa ya, sudah bahasanya itu kalau bahasa Jawanya peceklik itu maksudnya sudah seperti corona lah ya, covid ya, semua pakan pangan semuanya itu sudah mepet, itu peceklik kalau bahasa Jawanya. Kemudian istasqa bil Abbas kemarau, ini sudah ada terjemahnya, kemarau bertawassul. Kemudian itu bertawassul kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib faqala, kemudian berdoa, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabika, sesungguhnya saya bertawassul kepadamu wahai nabiku, fataskina maka engkau turunkanlah hujan, wa inna tawassalu ilaika bi'ami nabika, kemudian saya bertawassul kepadamu dengan nabi, dengan paman nabimu, faskina, kemudian berikanlah hujan, olah fayusqaun, maka turunlah hujan. Dulu pada waktu Anas bin Malik pada waktu itu peceklik kemarau, dia itu bertawassul kepada Sayyidina Abbas dan dia itu berdoa, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabika wa yaskina wa inna tawassalu ilaika bi'ami nabika faskina, kemudian turunlah hujan, olah fayusqaun, kemudian hujan. Tawassulnya Sayyidina Umar kepada Nabi ini di dalam kitab At-Tahdhir minal I'tirar halaman 125 dijelaskan, Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bidzanbin wa la yakshafu. Itu terjemahannya sudah ada. Mengomentari hal ini Syekh Abdul Hayy Al-Amrawi dan juga Syekh Abdul Karim Murad menyatakan, pada hakikatnya tawassul yang dilakukan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abbas merupakan tawassul dengan Nabi yang pada waktu itu telah wafat, disebabkan posisi Abbas sebagai paman Nabi dan karena kedudukannya di sisi Nabi. Itu yang dijelaskan oleh salah satu ulama di dalam kitab At-Tahdhir minal I'tirar halaman 125. Itu bisa baca sendiri di dalam kitabnya. Juga di hadis yang menyatakan bahwasanya hadis tentang orang buta yang bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW agar disembuhkan oleh Allah. An Utsman bin Hanif, Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabika Muhammad Nabi rahmah, ya Muhammad ini tawajjahtu ila bika ila rabbi fi hajati hadhihi litidda li Allahumma fashafa'hi
fi. Nah, fi-nya ing dalam ingsun. Rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim hadis sahih. Kemudian doanya Nabi qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi doa li Fatimah binti Asad ilfir li ummi Fatimah binti Asad wa wasi' 'alaiha mudkhalaha bihaqqi nabika wal anbiya aladin maqabli fa innaka arhamur rahimin. Ini hadis doa Nabi kepada Fatimah binti Al-Asad. Akhrajahu At-Tabrani, juga diriwayatkan dari Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Fil Kabir Al-Awsat kama fil Mujam' Az-Zawahid lil Haytami ya, ya. Kemudian juga di dalam kitab Al-Quds di hadis qudsinya wa qala fihi ruh Bani Solah, doa Nabi untuk ibunya dengan bertawassul kepada dirinya dan para nabi sebelum beliau. Seluruh perawinya sahih, sementara Ruh Ibnu Solah dihukumi thiqah oleh Imam Hibban dan Al-Hakim meski ada sisi kedhaifan dalam dirinya. Ini juga salah satu imam perawinya adalah Imam Ibnu Hibban. Imam Ibnu Hibban salah satu imam yang perawi yang sahih. Kalau saya pernah takhrij di dalam beberapa kitab seperti Tahdhibul Kamal, Tahdhibut Tahdhib, juga di dalam kitab Tadribul Kamal, juga di dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala pada waktu itu di pesantren.